Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yeni Rohma. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya. Ditunggu. Nah, pada video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 11, babnya tentang persamaan trigonometri. Yang mana yang akan kita bahas hari ini yakni tentang mengubah bentuk khusus trigonometri A cos X plus minus B sin X menjadi bentuk R cos X min plus alfa. Nah, sebelum dalam pengubahan ini, kalian nanti kan pasti butuh nilai R sama butuh nilai alfa. Tapi sebelum itu akan Bu Yeni jabarkan dulu ya. Untuk R cos alfa min plus R cos dalam kurung X min plus alfa itu kalau dijabarkan akan menjadi R cos alfa cos X min plus R sin alfa sin X. Sehingga dari sini kalau kita samakan dengan ruas kiri akan bernilai sama. A akan bernilai sama dengan R cos alfa, sedangkan B bernilai sama dengan R sin alfa. Akan diingat ya. Nah, untuk mencari nilai R, kita cari dengan rumus akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai alfa, kita bisa cari dari tan. R kes tan atau tan pangkat min 1 B per A. Nilai alfa juga bisa ditentukan oleh nilai cos alfa dan juga sin alfa. Untuk lebih mudah menentukan kita menggunakan kuadran berapa, dikasih Bu Yeni tabel. Jika nilai A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, berarti tannya positif, cosnya positif, sinnya juga positif. Maka kita pilih alfanya di kuadran 1. Sedangkan untuk A kurang dari 0, B lebih dari 0, tannya negatif, cosnya negatif, sinnya negatif, sinnya positif, maka kita pilih alfa di kuadran 2. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, otomatis tannya positif, cosnya negatif, sinnya negatif, kita pilih alfa di kuadran 3. Sedangkan yang terakhir untuk A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, maka tannya negatif, cosnya positif, sinnya negatif. Sehingga kita pilih alfa di kuadran 4. Karena ini kan banyak yang harus dihafalkan. Tidak, sebenarnya nggak banyak. Kuncinya hanya ada di sini. A kita anggap sebagai sumbu X dan B kita anggap sebagai sumbu Y. Kasih contoh satu ya. Kalau A lebih dari 0, B lebih dari 0, berarti kan X-nya positif, Y-nya positif. Berarti dia berada di kuadran 1. Contoh lagi. Untuk A kurang dari 0, B kurang dari 0, berarti kan A-nya negatif, B-nya negatif. Berarti kan X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau Y dan X dua-duanya negatif, dia akan berada di kuadran 3. Kuncinya di situ ya. Oke. Masuk ke contoh soal. Di sini kalian disuruh mengubah bentuk cos X dikurangi akar 3 sin X menjadi bentuk R cos dalam kurung X dikurangi alfa. Dengan R-nya pilih yang lebih dari 0. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan cos di sininya negatif, berarti langsung saja koefisiennya cos ini sebagai A, koefisiennya sin ini sebagai B. Beda cerita kalau nanti ininya positif ya. Jadi di sini A-nya 1, otomatis lebih dari 0. B-nya negatif akar 3, berarti kurang dari 0.
Sehingga R-nya adalah 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar 4. Akar 4 berarti kan plus minus 2. Karena di sini keterangannya R-nya pilih yang lebih dari 0, berarti kita pilih yang 2 supaya lebih dari 0 R-nya. Selanjutnya untuk mencari alfa kan bisa kita gunakan Arches. Tapi sebelum Arches bisa juga, kalau kalian bingung Arches, ini kasih contoh yang tanpa Arches dulu. Nggak langsung Arches. Jadi di sini tan alfa sama dengan B per A. Sehingga di sini tan alfa sama dengan min akar 3 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah min akar 3. Sehingga sekarang tan berapa yang hasilnya min akar 3, yakni tan 2pi per 3. Sehingga alfa sama dengan 2pi per 3 ditambah K kali pi. Ini rumus persamaan trigonometri di awal, ada di video part 1. Sehingga dari sini ketika K sama dengan 0, maka alfanya sama dengan 2pi per 3. Ini berada di kuadran 2 ini ya. Sedangkan untuk K sama dengan 1, maka alfanya sama dengan 5pi per 3. Ini di kuadran 4. Berarti kita di sini punya 2 buah alfa antara kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, untuk menentukannya, kita tentukan dari A, B, sin, dan cos. Karena A-nya di sini lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, dan cos-nya lebih dari 0, sin-nya kurang dari 0, maka otomatis kita pilih yang berada di kuadran 4. Jadi cos X dikurangi akar 3 sin X sama dengan R-nya tadi 2, berarti 2 cos dalam kurung X dikurangi alfa, alfanya adalah 5pi per 3. Selesai. Oke, contoh yang lain lagi. Ubahlah bentuk negatif cos X ditambah sin X menjadi bentuk R cos dalam kurung X dikurangi alfa dengan R lebih dari 0. Ini sama aja ya. Karena di sini negatif, berarti otomatis A-nya koefisiennya cos negatif 1. B juga koefisiennya sin 1, berarti lebih dari 0. Sehingga R-nya adalah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka sama dengan akar 2, lebih dari 0. Kita cari alfa. Sini langsung kita gunakan Arches tan B per A. Jadi sama dengan Arches tan, B-nya kita ganti 1, A-nya min 1, jadi 1 dibagi min 1 adalah min 1. Arches tan min 1 artinya sama saja tan berapa yang hasilnya negatif 1. Sehingga kita peroleh 3pi per 4. Jadi alfa sama dengan 3pi per 4 ditambah kpi. Untuk K sama dengan 0, maka alfanya 3pi per 4. Dia berada di kuadran 2. Sedangkan untuk K sama dengan 1, kita peroleh 7pi per 4. Dia berada di kuadran 4. Nah, untuk memilih, karena A kurang dari 0, B lebih dari 0, sedangkan cos kurang dari 0 dan sin lebih dari 0, maka otomatis kita pilih alfa berada di kuadran 2. Jadi, negatif cos X ditambah sin X bisa dirubah menjadi sama dengan akar 2 cos dalam kurung X dikurangi 3pi per 4. Selesai. Contoh selanjutnya, kita akan mengubah min cos X ditambah sin X menjadi bentuk R cos dalam kurung X ditambah alfa. Diingat ini ditambah. Berarti kita perlu menjabarkan dulu. Sehingga negatif cos X ditambah sin X sama dengan R cos dalam kurung X plus alfa. Ini kita jabarkan menjadi R cos alfa cos X dikurangi R sin alfa sin X. Sehingga kita peroleh R cos alfanya negatif 1. Ini sebagai A kurang dari 0. Sedangkan min R sin alfa itu sama dengan 1.
maka R sin alfanya sama dengan negatif 1. Maka B-nya kurang dari 0. Sehingga kita peroleh R-nya adalah min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2, yakni lebih dari 0. Sedangkan untuk alfa berarti arkes tan min 1 per min 1. Jadi arkes tan 1. Tan berapa yang hasilnya 1? Yakni pi per 4. Jadi alfa sama dengan pi per 4 ditambah kpi. Sehingga untuk K sama dengan 0, kita peroleh alfanya pi per 4. Dia berada di kuadran 1. Dengan untuk K sama dengan 1, diperoleh 5 pi per 4. Dia berada di kuadran 3. Nah, karena A kurang dari 0, B kurang dari 0, dan cos kurang dari 0, sin juga kurang dari 0, maka kita pilih yang berada di kuadran 3. Jadi, negatif cos X ditambah sin X sama dengan akar 2 cos dalam kurung X ditambah 5 pi per 4. Selesai. Contoh selanjutnya, kalian disuruh mengubah bentuk sin X ditambah akar 3 cos X menjadi bentuk R sin X ditambah alfa dengan R lebih dari 0. Yang sebelumnya itu merubah ke dalam R cos. Sekarang mau dirubah ke dalam R sin. Nah, kalau mau merubah ke dalam R sin, silakan diperhatikan. Ruas kiri, bagian yang di depan harus sin dulu ya, karena supaya nanti nggak terbolak-balik antara nilai A sama nilai B. Maka bentuk umumnya adalah A sin X plus minus B cos X sama dengan R sin dalam kurung X plus minus alfa. Sehingga di sini A adalah koefisiennya sin dan B adalah koefisiennya cos. Ini kalau dijabarkan menjadi R cos alfa sin X plus minus R sin alfa cos X. Sehingga A di sini nilainya sama dengan R cos alfa. B di sini nilainya sama dengan R sin alfa. Nah, sehingga A sama dengan R cos alfa sama dengan 1. Ini koefisiennya sin. Sedangkan B sama saja dengan R sin alfa atau koefisiennya cos sama dengan akar 3 yang lebih dari 0. Sehingga rumusnya masih tetap sama, cuma bedanya di sini siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Jadi jangan sampai terbalik ya anak-anak ya. Sehingga di sini R-nya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, hasilnya sama dengan akar 4 sama dengan 2 karena kita pilih R yang lebih dari 0. Sehingga untuk tan alfa sama dengan B per A, tan alfa sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Berarti artinya tan berapa yang hasilnya akar 3? Sehingga kita peroleh yakni tan pi per 3. Jadi alfa sama dengan pi per 3 ditambah K pi. Sehingga untuk K sama dengan 0, alfanya diperoleh pi per 3. Dia berada di kuadran 1. Sedangkan untuk K sama dengan 1, alfanya kita peroleh 4 pi per 3. Dia berada di kuadran 3. Nah, di sini karena A-nya lebih dari 0 dan B lebih dari 0, jadi otomatis dia posisinya di kuadran 1 ya, sehingga cosnya lebih dari 0, sinnya lebih dari 0. Maka kita pilih alfa di kuadran 1. Sehingga sin X ditambah akar 3 cos X, dia nilainya sama dengan 2 sin dalam kurung X ditambah pi per 3. Selesai. Oke, thank you Nana buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Terima kasih, selamat belajar, see you.